Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Eza. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, diklik dulu ya tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya Instagram, silahkan di follow Instagram aku, Meliza Arnelia. Untuk teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kalian di email aku, Meliza Arnelia, atau boleh ke DM, tapi ke email juga gak apa-apa ya. Oke teman-teman, langsung aja akan aku bacain ini dari Mbak Eza ya, langsung aja. Assalamualaikum Mbak Mel, maaf tengah malam saya mengganggu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Eza, ibu 2 anak di Tangerang. Saya mau cerita keajaiban sholawat yang benar-benar baru saya rasakan banget nikmatnya. Sebenarnya udah 1 tahun saya dawamin sholawat, riyadoh dan lain-lain. Cuma suka tiba-tiba sholawatnya udah nggak kayak dulu. Rajin sholawatan sampai ribuan. Nah, baru mulai rajin sholawat lagi itu beberapa minggu lalu semenjak lihat channel Mbak Mel di YouTube. Begini Mbak Mel, saat ini kan kami ada hutang pinjol 2 akun Shopee sekitar 10 juta semua totalnya, tapi kena cicilan bulanan. Nah, di Shopee tempo tanggal 5 Oktober ini cicilan kami begitu besar, sampai yang belum kecicil sebesar 2 juta. Kita selalu nyicil per minggu biar pas jatuh tempo udah nggak berat. Tadinya cuma sedikit, tapi setiap butuh selalu pinjam di Shopee, akhirnya kan bunga kedouble sama hutang yang sebelumnya. Saya selalu bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak ingin lagi pinjem uang riba untuk bayar riba. Tolong kasih saya rezeki yang halal untuk kami menutup riba kami, ya Allah. Pas malam saya sholat malam, terus saya sholawat Jibril dikencengin sama munjiat. Kamisnya saya bawa puasa, Masya Allah, pas di tanggal 1 suami dapat tawaran pinjaman yang uang sebesar 1 juta dari teman pabrik tanpa riba. Saya bersyukur banget, ngerasa doa saya langsung Allah kabulin. Tapi saya bilang ke suami, tempo hutang kita bulan ini sisa 2 juta. Bisa nggak kamu pinjamnya 2 juta ke teman kamu? Nanti balikinnya kalau kita dapat arisan. Masya Allah Mbak Mel, suami WA ke temennya minta pinjem 2 juta, langsung dibales sama dia. Katanya bisa. Dan duitnya dianterin pas tanggal 3 malam ke rumah, cash 2 juta. Gak cuma itu, saya doa sama Allah, saya pengen kerja tapi tanpa saya ninggalin tugas ke anak-anak dan suami. Dan bener aja besok paginya suami dapat telepon dari temennya yang lainnya. Dia lagi nyari orang buat jagain anaknya usia 5 bulan, tapi bisa dibawa ke tempat saya tinggal. Saya sontak langsung terima kerjaan tersebut Mbak Mel, bilang ke suami saya aja yang jagain, insya Allah bisa. Saya cuma berpikir pasti ini rezeki halal dari Allah yang Allah kasih untuk kita nyicil riba. Saya nggak memandang gaji besar kecilnya, yang penting berkah bisa membantu suami buat kita lepas dari riba. Dan hari ini tanggal 9 ada keajaiban sholawat lagi Mbak Mel. Ceritanya suami gajian dari pabrik kan mingguan. Nah, pas gajian itu alhamdulillah cuma bisa buat bayar kontrakan sama arisan doang, sama ada sisa buat 2 hari makan. Tapi udah saya belanjain beras dan lauk pauknya. Dari pagi saya bingung sendiri, ya Allah, saya udah gak pegang uang, suami gak pegang uang untuk anak-anak jajan sehari-hari. Sementara suami gajian lagi juga masih harus nunggu Sabtu depan. Sambil nemenin anak-anak, saya sholawatan pakai tasbih digital. Sambil sebelum tidur siang, sambil rebahan, saya masih ngeluh dalam hati. Ya Allah, dapat uang dari mana nanti untuk anak-anak saya? Saya pikir arisan bakal keluar nama suami, ternyata enggak. Pas siang jam 1-an setengah tidur, saya kayak lagi mimpi buka HP, tapi ada notif paling atasnya tulisan Shallallahu ala Muhammad. Saya lihatnya dari layar atas, terus saya kebangun dalam hati, kok ada tulisan sholawat Jibril yang saya lihat, sementara saya ketiduran aja, HP jauh dari saya. Entah karena sebelum tidur memang saya lagi sambil sholawatan atau apa, saya nggak tahu Mbak Mel. Pas momongan saya yang bayi bangun jam 2 siang. Saya ikut bangun karena anak-anak saya masih tidur pules. Saya taruh baby itu di roda saya sambil kencengin sholawatan lagi.
Terus jam 3 kurang suami pamit mau kerja. Saya bilang, ayah gimana, kita nggak ada uang, pegangan uang, mau nyari kemana? Suami cuma jawab, entar juga dapat rezeki. Saya cuma diem aja sambil dia berangkat kerja. Saya tetap masih sambil sholawatan Mbak Mel, sehabis sholat asar. Masya Allah, alhamdulillah Mbak Mel, temen yang ngebontokin listrik nganterin duit 120.000. Terus abis maghrib momongan saya dijemput mamahnya. Dia sambil ngasih gaji saya seminggu ini karena dia maunya ngasih mingguan. Sama bayar skincare yang dia order hari sebelumnya, dia mau bayar kemarin, saya nggak ada kembalian. Dan tadi abis isya saya ngerasa capek banget, nggak lama tidur duluan dari anak-anak saya, dan kebangun ternyata baru jam 10. Buka WA ternyata ada konsumen transfer skincare sebesar 210.000. Masya Allah, Allah bener-bener baik banget Mbak Mel. Dalam sehari saya dikasih rezeki dari sana sini. Barusan suami pulang kerja, katanya dia dipinjemin uang sama temennya 200 karena saya belum ngabarin kalau mamanya Dede yang ngasih gaji yang 1 minggu. Bukan cuma itu Mbak Mel, teman suami juga ada yang udah ngasih buat arisan minggu depan sebesar 200.000. Masya Allah, terima kasih banyak motivasinya Mbak Mel. Semoga Mbak Mel sama keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses menebar kebaikan. Amin, amin ya Allah. Masya Allah banget ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Eza di mana di Karawang ya kayaknya ya teman-teman ya. Oh, di Tangerang. Masya Allah banget ya. Jadi Mbak Eza ini punya utang pinjol, kemudian untuk bayar utangnya ya gali lubang tutup lubang, ambil utang lagi, riba, tutup lagi gitu. Dan beliau berdoa minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya jalan untuk bisa bayar utang tanpa riba. Dan Masya Allah, Allah kasih jalannya, walaupun dari berhutang tapi itu tidak riba ya teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman, selain itu tapi di sini aku nggak tahu ya, aku nggak nanya secara detail ke Mbak Eza itu utangannya, pinjam uangnya ke temennya itu mereka yang berusaha ngomong duluan atau bagaimana, aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya memang ini adalah mereka ngomong duluan, yang mungkin mereka pikir ini adalah ikhtiar bumi, kalau menurut aku sebenarnya sih gimana ya, kurang tepat. Jadi andai Mbak Eza dan suami tidak berhutang, nggak mencoba untuk ngutang, ngomong ke yang lain ngutang, insya Allah akan ada jalan lain tanpa harus berhutang. Tapi ya sudah, biarpun begitu Allah maha baik, tetap memberikan pertolongan kepada Mbak Eza dan keluarga, dikasih utangan tanpa riba, kemudian dapat pekerjaan sama Allah, dikasih pekerjaan ngejagain bayi yang boleh dibawa ke rumahnya, sehingga kan nggak perlu keluar rumah, tetap di rumah tapi tetap bisa dapat uang gitu yang berkah. Kabulkan lagi doanya kan. Kemudian benar-benar udah nggak pegang uang, tiba-tiba dibayar, pengasuh bayi itu dibayar mingguan. Kemudian teman-teman tahu sendiri kan ya, benar-benar nol tadi, uangnya udah nggak ada kan. Kemudian dapat uang lagi dari ada yang bayar skincare, ada konsumen yang transfer, dan Masya Allah. Makanya teman-teman, kalau kita benar-benar nyerahin semuanya ke Allah, Allah pasti kasih pertolongan. Seperti yang terjadi sama Mbak Eza tadi. Kalau yang pertama kan berusaha mencari pertolongan selain Allah ya kan. Ya Allah memang maha baik, tetap dibantu gitu kan. Walaupun sebenarnya harusnya nggak begitu ya, jangan cari utangan dulu, tapi Allah maha baik. Kemudian ketika yang kasus yang kedua, si Mbak ini nggak mencari hutangan, yang mencari kan suaminya, itu kan beda ya. Si Mbak ini nggak mencari hutangan, benar-benar ya udahlah sholawatan aja, dan Masya Allah kan datang kan pertolongan Allah tanpa harus berhutang gitu loh. Jadi coba Mbak Eza kalau nonton tayangan ini, coba dijadiin pelajaran. Jadi nanti kalau benar-benar butuh lagi, jangan kita cari utangan, walaupun itu enggak riba, walaupun kita minjem ke saudara atau coba jangan dulu, tahan dulu, benar-benar serahin ke Allah, nanti Allah yang ngasih jalan apapun itu. Walaupun ujung-ujungnya adalah berhutang, Allah yang kasih jalan gitu. Tiba-tiba misalnya keluarga atau teman atau apapun yang tiba-tiba nawarin, aku lagi punya uang nih, kamu lagi butuh gak nih, aku pinjemin dulu, atau seperti itu misalnya ya teman-teman. Jadi intinya kita jangan mencoba-coba untuk mencari pertolongan selain Allah dulu, benar-benar ke Allah dulu. Hasilnya kita serahkan kepada Allah, kita pasrahkan semuanya kepada Allah ya. Buat teman-teman yang baru aja nonton ini terus bingung baca sholawat apa sih, bebas ya teman-teman, tidak ada patokan dalam bersolawat. Ada sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad, ada sholawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam sholat,
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu sholawat Ibrahimiyah dan itu sholawat yang paling agung. Jadi kalau pesan dari almarhum Syekh Ali Jaber, kita baca sholawat apapun kalau bisa utamakan baca sholawat Ibrahimiyah dulu minimal 10 kali baru dilanjut baca sholawat yang lain. Seperti aku kan baca sholawat Jibril Shallallahu ala Muhammad, sebelum aku membaca terus sholawat Jibril aku baca sholawat Ibrahimiyah dulu. Itu cuma sekali aja, 10 kali udah lanjut aku baca sholawat Jibril seharian. Kemudian diawalinya kan pasti banyak yang nanya ya, nanti aku bikin lagi deh bab khusus, video khusus tentang cara aku ngamalin ya, ngamalin sholawat gimana sih awalnya segala macam. Aku sering sih ngulang-ngulang ya, cuman kan memang mungkin teman-teman ada yang lupa, nanti aku buat lagi insya Allah. Jadi pertama aku istighfar dulu, kemudian 100 kali, kemudian baca tasbih subhanallah bihamdi 100 kali, baru aku baca sholawat. Itu sih yang aku lakukan setiap hari. Kalau lagi haid ya itu yang aku lakukan dari pagi. Nah nanti kalau misalnya aku nggak haid, aku lagi sholat, ya aku baca juga setelah sholat. Tapi kalau setelah sholat aku zikrullah dulu, kemudian aku baca sholawat semampu aku. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.